Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha al-muhafadhatu 'ala sunan. Wasiat yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah saking wasaya iku al-muhafadhatu ngrekso 'ala sunani ing atase pira-pira sunnah. Ai tegesi wa minal wasaya lan iku setengah saking pira-pira wasiat at-tis'i kang songo al muhafadzatu utawi ngrekso 'ala sunani ing atase pira-pira sunnah. Wa hiya lan utawi lan utawi as-sunani lafat as-sunani iku jam'u sunnatin iku jama'il lafat sunnah. Contone ka hurufin kaya dene lafat hurufin iku jam'u hurfatin iku jama'il lafat hurfatin. Hurfatun, hurfatani, hurufun. Wahya lan utawi as-sunnah atau wahya lan utawi as-sunan lugatan ing dalam cara lughah iku at-tariqul qawimatu iku at-tariqu dalan al-qawimatu kang jejeg jalan yang lurus. Yuqalu den dawaki rupane dawuh apa fulanun utawi fulan iku ala sunnati ing atase sunnah. Ai tegese ala tariqil istiwa'i tegese ing atase dalan kang jejeg. La yamilu kang ora condong sapa fulan ila syai'in maring sawiji-wiji minal ahwa'i saking pira-pira keinginane hawa nafsu. Jamak dari lafaz sunnah. Contohnya seperti lafaz hurufin adalah jamak daripada lafaz hurfah. Sunnah atau sunan secara lughat adalah at-tariqul qawimah, berarti jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala ahwal, segala tingkah laku yang hari ini kita ikuti itu ada masternya, ada modelnya. Kalau dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, jalan siapa yang mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihi, jalan bagi orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Jadi ya thariqul ulama wassalafus soleh. Nah itu yang disebut dengan at-thariqul qawimah. Dikatakan fulan ala sunnati ala thariqil istiwa'i la yamilu ila syai'in minal ahwa. Seseorang mengikuti sunnah itu adalah orang yang menekuni jalan-jalan yang lurus dan dia tidak pernah condong terhadap keinginan hawa nafsu. Ini bicara tasawuf. Nah, di antara kriteria atau komponen-komponen dalam pembahasan tasawuf itu ada wasiat yang jumlahnya 9. Nah, kita masuk pada wasiat yang keempat, yakni menjaga sunnah
baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu lagi, wa indal fuqaha'i, lan ing dalem ngersani para ahli fikih. Apa makna sunnah menurut para ahli fikih? Wa indal fuqaha'i lan utawi sunnah ing dalem ngersani para ahli fikih iku ma perkara yusabu kang den ganjar yang diberikan pahala ala fi'lihi ing atase nglakoni ma wala yu'aqabulan ora den siksa ala tarkihi ing atase tinggal ma. Menurut para ahli fikih bahwa sunnah adalah sesuatu perkara yang jika dilakukan maka Allah akan memberikan pahala, tetapi jika ditinggalkan wala yu'aqabu ala tarkihi, tidak disiksa. Itu namanya sunnah menurut pandangan ulama fikih. Nah, sebelum masuk kepada qala Ibnu Ruslana, sebelum masuk kepada nazom dalam Alfiyah Zubat yang digubah oleh Syekh Ibnu Ruslan, yang perlu kita ketahui secara bersama-sama, yang perlu kita garis bawahi, bahwa ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sahibul haq itu hanya satu, yakni beliau. Nah, itu sahibul haq. Mulai dari qaulan au fi'lan au taqriran au sifatan. Perkataannya, perbuatannya, sifat dan sikapnya, termasuk keputusan-keputusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang benar di era baginda Rasul ketika beliau masih hidup. Nah, karena itu sepeninggal beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu hanya mewariskan dua hal. Yang pertama adalah sunnah itu sendiri, yang kedua adalah jama'atus sahabat, para sahabat. Nah, itu yang diwariskan. Makanya kalau kita mengikuti baginda Rasul, tetapi hari ini kita tidak ketemu dengan baginda Rasul, maka diperintahkan untuk mengikuti para sahabat. Jadi apa yang tidak ada dalam sunnah Nabi, maka kita bisa cari dalam sunnah sahabat melalui jama'atus sahabat. Karena dua hal itu yang diwariskan oleh baginda Nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intaqala ila rafiqil a'la, setelah beliau wafat. Banyak sekali contohnya. Misal sholat tarawih, Kanjeng Nabi berpendapat, berprasangka baik terhadap kita, umatnya yang malas-malas kayak kita begini ini, ya, yang kadar keimanannya tipis-tipis ini. Kanjeng Nabi itu jamaah sholat tarawih itu menurut riwayat hanya 2 kali. Bahkan ketika beliau menjadi seorang imam dalam jalan tarawih itu, tarawihnya cuma 8. Habis itu ditinggal, pulang. Tapi beliau melanjutkan tarawih itu sampai akhir. Nah, ketika ditinggal oleh baginda Rasul ini macam-macam. Kalau model kayak di Demang ini langsung slot, ya, selesai 8 rakaat. Model siapa lagi? Mabar. Model siapa lagi? Mutut ngopi, ngobrol nggak jelas, yang nggak faedah, dan macam-macam. Agak mending sedikit Pak RW langsung rapat persiapan mudik lebaran warga masyarakat Rawakumpeni misal, atau pembagian THR untuk para masyarakat. Roto mending, ya. Jadi macam-macam perilakunya. Setelah ditinggal oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru ketika eranya Sayyidina Umar menjadi khalifah, pada saat itu beliau mewajibkan bahwa sholat tarawih harus 20 rakaat. Bid'ah, kira-kira begitu ya. Tetapi itu dilakukan sebagai sebuah sunnah sahabat. Nah, lalu bagaimana dengan Kang Saihu yang mimpin dan ngimamin sholat tarawih 20 rakaat plus 3 witir ya, 1 plus 2 plus 3 witir. Prakteknya 1 dulu aneh ini, 1 witir kok nyicil,
soli sunatan rokaatal minal witri. Karena ada 2 lagi. Nah setelah itu kemudian dianjurkan sholat tarawih itu 20 rakaat secara berjamaah. Jadi itu kita dapatkan dalam jamaatus sahabat. Kenapa baginda Rasul Muhammad SAW meninggalkan itu? Tapi beliau melengkapi sendiri ketika beliau sudah kundur atau berada di dalam kamarnya. Karena baginda Rasul itu khawatir bahwa perkara ini dianggap sesuatu yang wajib. Sholat tarawih itu loh. Dan beliau khawatir ini memberatkan. Ya sama kayak bersiwak gitu. Laula an asyukka ala ummati, maka kita diwajibkan untuk bersiwak. Seandainya saya tidak khawatir terhadap bahwa siwakan itu adalah memberatkan bagi umatku, maka niscaya saya akan mewajibkan umatku untuk bersiwak sebelum sholat, sebelum berwudu, dan yang lain-lain. Itu diantara sunnah sahabat ketika fase ketika baginda Nabi sudah tidak ada. Ada contoh satu hal lagi. Dulu Al-Quran itu kan tidak ditulis, mushaf ini, ya kan? Sebab apa? Dulu para sahabat itu semuanya menghafal. Dan kemampuan untuk kitabah menulis itu adalah kemampuan yang sangat langka pada saat itu. Nah, baru kemudian ketika era Sayyidina Abu Bakar, karena macam-macam sahabat ini bacaannya beda-beda. Ya, setelah ditulis bacaannya ini berbeda-beda. Ya, diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk ditulis. Waktu itu Sayyidina Umar agak bingung dan agak iskal, masa kita mau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Tapi keputusannya Sayyidina Abu Bakar selaku sahabat pada saat itu, Al-Quran harus ditulis, sehingga Sayyidina Umar mengikuti. Ya, tetapi setelah ditulis itu kemudian sahabat ini cara bacanya bervariasi. Ya, makanya kita mengenal ada banyak rosem, ada banyak mushaf, ada Utsmani, ada apa lagi dan seterusnya itu ya. Sing ahli-ahli Quran. Nah, kemudian pada era Sayyidina Utsman bin Affan, ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau melakukan instruksi bahwa semua mushaf yang ada ketika Islam berkembang, semua mushaf itu yang ada itu dikumpulkan menjadi satu di kota Madinah. Ditulis ulang agar memiliki standar. Nah, mulai saat itulah kita mengenal yang disebut dengan mushaf atau Rasm Utsmani. Ditulis ulang. Nah, ini juga sunnah sahabat. Jadi jika pada saat era baginda Rasul masih ada, maka Shahibul Haq hanya beliau. Kemudian setelah beliau tidak ada, itu mewariskan 2 hal. Apa? Sunnah itu sendiri yang pertama. Yang kedua adalah jamaatus sahabat. Berarti kebenaran pasca era kenabian itu bisa kita gantungkan kepada para sahabat. Nah, inilah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina min ba'd. Kemudian terus berkembang, muncul para mujtahid dan seterusnya. Nah, makanya menurut ahlus sunnah wal jamaah, ketika sumber primer Al-Qur'an, suatu hukum tidak ditemukan pada sumber primer Al-Qur'an karena bahasanya itu sangat umum dan gemblengan, tidak kita temukan dalam sunnah, kita cari di jamaatus sahabat. Ketika jamaatus sahabat tidak ada, kita masih punya para imam mazhab. Terus sampai hari ini kita mengikuti guru kita. Nah, 2 hal itu yang diwariskan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah dan jamaatus sahabat. Nah, benar enggak kalau kita mengikuti jamaatus sahabat ini? Ya benar. Karena Kanjeng Nabi mulai menitipkan kebenaran dari apa yang telah beliau lakukan, apa yang telah beliau putuskan, apa yang telah beliau
katakan itu kepada sahabat. Ya, dulu itu sahabat berpendapat asal Kanjeng Nabi tidak membantah, maka itu sudah dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan seterusnya sampai hari ini. Nah, dua hal itu yang paling penting untuk kita ketahui secara bersama-sama. Nah, tapi terkadang masyarakat kita itu hanya terpaku pada dua warisan itu saja. Ya, sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Atau terpaku hanya pada Al-Quran dan sunnah. Padahal kita mengalami fase kehidupan yang jauh dan sama sekali berbeda dengan era kenabian dan era para khulafair rasyidin. Siapa yang harus kita ikuti? Yang harus kita ikuti ya warasatul anbiya, guru-guru kita, para ulama. Nah, yang diwarisi itu ilmunya soalnya. Ya, bukan dirham, bukan dinar, bukan yang lain. Nah, ini yang menjadi hal yang paling penting untuk kita ketahui secara bersama-sama, bahwa mengapa dalam wasiat untuk babakan atau pembahasan mengenai tasawuf ini kok ada anjuran atau wasiat tentang menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah. Ya, ini biar tidak berhenti di sini. Ya, kalau Kanjeng Nabi itu anda case close, ya, bahwa paripurna beliau, Sayyidul Awwalin wal Akhir, itu beliau. Nah, makanya kemudian bervariasi, berbeda-beda ulama-ulama ini. Ya macam-macam ya. Contohnya kayak tadi itu, ketika mengkodifikasi mushaf Al-Quran itu, para sahabat, para ulama saat itu memiliki tata cara membaca dengan bervariasi atau berbeda-beda. Maka pada saat era Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau itu menjadi seorang khalifah, kemudian mengambil satu keputusan bahwa seluruh mushaf yang ada di belahan dunia Islam dikumpulkan di Madinah, kemudian ditulis ulang agar ada standar pada saat itu. Nah, ini penting untuk saya sampaikan pada malam hari ini. Sotokan guru tadi itu bahas apa ya? Ya bahas sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, definisi sunnah itu tadi. Nah, ini juga bagian dari ajaran-ajaran tasawuf. Jadi, tasawuf itu tidak melulu soal akhlak. Tasawuf itu sebenarnya esensinya adalah bagaimana si fulan ini mendapat makom yang disebut dengan makom taubah. Tahapannya macam-macam. Ada yang hal sifatnya, conditioning, sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada saatnya kita itu benar-benar khauf, takut betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita itu roja, optimis, sangat berharap kepada Allah. Tetapi inti daripada tasawuf itu adalah dia tidak lagi peduli dan menggantungkan diri, laku, amal dan segala macamnya itu kepada makhluk. Jadi fil iqbali wal idbar. Nah, baik di hadapan makhluk maupun di belakangnya, itu tidak menggantungkan apapun. Jadi murni semuanya kepada Allah. Jadi rujuk ilallah, yaitu namanya tasawuf. Fi syarra'i wad dharra, itu namanya tasawuf. Nah, jadi tidak hanya bukan soal unggah-ungguh tata krama, bukan. Nah, tetapi esensi daripada tasawuf itu adalah si fulan atau kita semua ini mendapatkan apa yang disebut dengan makam taubah, yang dimulai dari apa kemarin? Nadamah dulu. Apa? Nadamah, penyesalan. Ya, kemudian zuhud. Ya, tidak toma. Kemudian apa lagi yang ketiga? Qanaah. Nah, ini yang keempat, menjaga warisan atau athar baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetap makanya di bagian ini biar kita itu tidak salah paham bahwa ada patokan-patokan kita dalam menjalani proses ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di era pasca kenabian, di era pasca khulafair rasyidin, di era pasca para imam mujtahid yang mustaqil itu. Gitu loh.
Maka saya sering mengatakan kita boleh ragu dengan kemampuan kita, dengan ilmu kita, dengan kekeramatan kita, tetapi kita tidak boleh ragu dengan kemampuan, kekeramatan, keistiqomahan guru-guru kita. Nah, itu yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indal fuqaha'i ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Qala bismidawu sapa Ibnu Ruslan masih dalam kitab Zubat. Was sunnatu al muthabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab imru'un in ahmala. Was sunnatu lan utawi sunnat iku al muthabu iku kang den ganjar. Definisinya seperti di atas. Was sunnatu lan utawi sunnat iku al muthabu iku kang den ganjar sapa man wong qad fa'ala. Sapa man wong qad kang temen-temen qad fa'ala kang temen-temen nglakoni sapa man. Walam yu'aqab lan ora den siksa sapa umruun sapa wong suwiji in ahmalahu tatkalani nganggurake sapa umruun hu ing al, membiarkan alias meninggalkan atau tidak melakukan sunnah tadi itu. Wa indal muhadditsin lan ing dalem ngersani para ahli hadis. Tadi ahli fikih. Yang diambil contohnya adalah pendapat atau nadham dalam kitab Alfiyah Zubat yang dikarang oleh Imam Ibnu Ruslan. Was sunnatu al muthabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab imru'un in ahmala. Wa indal muhadditsina lan utawi sunnah ing dalem ngersane para ahli hadis iku aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Jadi sunnah menurut para ahli hadis itu adalah qaulan au fi'lan au taqriran au sifatan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au sifatan. Wa indal muhadditsina lan utawi sunnah ing dalem ngersani para ahli hadis iku aqwaluhu iku pira-pira dawuhane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu lan pira-pira penggaweane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahwaluhu lan pira-pira pertingkai atau tindak lampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di atas ini adalah definisi-definisi daripada sunnah. Nah, kemudian dilanjutkan dalam kitab ini hafid an sunanin wa adabin atat ma'thuratan an khairi man ja mursala. Hafid ala sunanin wa adabin atat ma'thuratan an khairi man ja mursala. Hafid ngerekso sapa sira ada sunan ing atase pira-pira sunnah wa adabin lan tata krama atat kang teka apa sunanin wa adabin. Ma'suratan hal den pindah atau den warisi atau yang pernah dilakukan an khairi manja saking luwih bagus-baguse wong kang teka mursalah hale den utus. Artinya bahwa sunnah itu adalah ma'thuratan an khairi manja. Siapa? Mursalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu baik akwalnya, af'alnya maupun ahwalnya ya, itu yang dilakukan atau yang ditinggalkan atau yang diwariskan oleh khairi manja mursalah, orang yang diutus, orang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani ngersakake sapa kae nadim hafid, ngersakake hafid ngreksa sapa sira ayyuhas salik eling-eling wong kang ngambah dalan wusul maring Gusti Allah. At-talibi kang murih yang mencari liridhallahi maring ridhone Gusti Allah. Sifati as-salik at-talib tadi itu adalah al-muta'attishi kang haus sapa salik, muta'attish orang yang haus akan ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
yakni ngersakake sapa ingsun hafid ngersa sapa sur ayyuhas sariqat talibi ngreksa wahai salik wahai talib ngreksa liridhallahi maring ridhoni Gusti Allah al muta'attishi kang ngelak sapa as-salik ngelak atau haus li taatillahi maring ketaatan kepada Allah wa taqwahu lan wedi marang Allah ala sunanin ing atase pira-pira sunnah wa adabin lan pira-pira tata krama adat kang teka apa sunanin wa adabin maksuratan halid den pindah atau den tinggalake atau den lakoni an khairil mursalina saking luwih bagus-baguse pira-pira utusan sallallahu alaihi wasallam saking bagus-baguse utusan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan iku tetep ing ngatasi keluargane al mursalina sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi lan pira-pira sahabat al mursalina sallallahu alaihi wasallam ajmain hali sekabehane wa dzalika mati ya. Wadzalika ngoyo wadzalika lan utawi mengkono-mengkono mazkur yang ikhfat tadi itu menjaga sunnah tadi itu semalam terakhir dispensasi sambil ngerokok ya. Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono ikhfadon masternya kalau diambil. Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono ikhfadon atau mengkono-mengkono mazkur yang paling gampang yaitu jadi perintahnya oleh Kiai Nazim kita diperintahkan sebagai seorang salik, sebagai seorang thalib kita diperintah untuk menjaga kesunahan atau menjaga af'al, akwal dan akwal baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diwariskan. Ya, yang telah diwariskan. Jadi saya ulangi lagi, kita itu disifati oleh Kiai Nazim di sini sebagai as-salikit talibi al-muta'attishi. Ya. Seseorang yang benar-benar dahaga atau haus atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon banget ini Kiai Nazim sama kita ini ya. Ya husnudzon banget. Jadi kita diminta untuk menjaga sunnah adab atau tata krama yang telah datang dan diwariskan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ditambahin wa ala alihi wa ashabi tadi itu. Maka benar bahwa ketika Kanjeng Nabi masih hidup, masih sugeng, beliau adalah sahibul haq. Tunggal, satu-satunya. Tetapi pada saat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam intaqala ila rafiqil a'la, beliau itu meninggalkan para jamaatus sahabat. Yang kebenaran itu kemudian diserahkan kepada para sahabat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika lan utawi mungkunu mazkur iku li anna likulli wahidatin minha ta'thiran fi tanwiril qalbi wa sirran. Wa dzalika lan utawi mungkunu mazkur iku li anna likulli wahidatin iku krana sak temene kedue saben-saben suwiji minha saking sunanin wa adabin opo taksiron opo labet asar bekas fi tanwiril qalbi ing dalem madangake hati wasirron lan batin.
Ya. Jadi kalau kita mampu menjaga sunnah, akwal, ahwal, dan af'al baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kesemua itu adalah ta'thiron fi tanwiril qalbi wasirron, bisa menerangi hati kita, bisa menjadi penerang bagi batin kita. Nah itu perintahnya ya. Makanya kenapa ini menjadi hal yang sangat penting, karena ternyata ini berkaitan dengan laku lampah dalam tasawuf. Ya kan, bicara hati. Ya. Jadi kayak kemarin itu, bahwa zuhud itu adalah taswiyatul ahwal. Maka tasawuf kira-kira juga begitu. Tasawuf kira-kira juga begitu. Tasawuf itu bukan kok merubah air aqua jadi, bukan itu. Itu ilmu hikmah. Gak mempan dibacok, ngaman ditembak kayak si bitung ya. Bukan itu beda. Jadi esensi daripada tasawuf itu adalah kemampuan seseorang dalam menerima fadl dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal pertaubatan. Jadi ada kalanya, tahapannya itu ya conditioning. Ada saatnya Ki Demang itu khauf, wedi tenan marang Gusti Allah. Ada kalanya Ki Demang itu optimis, roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semacam-macam. Pokoknya rujuk ila Allah. Jadi fil iqbal wal idbar. Jadi gimana? Ki Demang dipuji tidak kemudian apa gitu, dihina juga tidak tumbang apa itu. Ya Allah, lali aku dalam ayat Al-Qur'annya itu. Jadi artinya iktirad minal khalq. Ya, jadi berpaling dari makhluk. Fil iqbali wal idbar. Nah itu tasawuf. Jadi semuanya karena Allah. Angel. Piye karena Allah. Maka ini landasan hati dan batin kita, agar apa yang kita lakukan itu ya murni. Semua murni kepada Zat yang maha kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tasawwufa kullahu lahwal adab wa minal awarifi fatlubanhu wa awwila. Inna tasawwufa kullahu lahwal adab wa minal awarifi fatlubanhu wa awwila. Inna tasawwufa ing sak temene tasawuf kullahu ya sakabehane tasawuf iku lahwal adabu iku nyekti utawi tasawuf iku al adabu adab wa minal awarifi lan saking keterangane kitab al awarif wa minal awarifi lan saking kitab al awarif fatluban mongko nyupriyo temenan sapa sira hu ing tasawuf wa awwila lan nakwilo temenan sapa sira. Nakwil itu berarti who engage in critical thinking. Ya, itu nakwil namanya. Jadi berpikir secara kritis terhadap situasi. Who engage, who utawi wong engage kang manjing sapa who in critical thinking ing dalam pemikiran-pemikiran kritis. Nah, itu santri. Ki Demang itulah wa min syuruti intelektual salasa gitu ya. Salah satu. Berarti siapa intelektual itu adalah pertama who engage in critical thinking, reflection, terus apa lagi? Research, reflection about society.
itulah kira-kira. Ra iso gitu mang. Sekolah ra iso. Inna tasawufa kullahu wal adab wa min al-awari fatruban wa awwila. Kita diperintahkan bahwa segala keseluruhan yang mencakup tasawuf itu adalah tata krama. Ya. Maka perintahnya dalam kitab Awarif itu kita diminta untuk mencarinya dengan serius dan memberikan takwil-takwil secara serius. Lamma kanat as-sufiyatu aktsaron nasi haddan minal muhafadzati ala sunanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi wa takhalluqi bi akhlaqi dhahiran wa batinan wa nalu bidzalika al maratiba al aliyata wal maqamatis saniyata. Lamma kanatis sufiyatu, lamma kanat semangsane ono sapa as-sufiyatu, para ahli sufi, ahli tasawuf. Iku altaron nasi iku luwih akeh-akeh menungso haddon apane bagiane. Minal muhafadzati saking ngreksa an sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking pira-pira sunnahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adabihi lan pira-pira tata kramane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takhalluqi lan gawe budi pekerti bi akhlaqihi kelawan pira-pira akhlaki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada saat zahiron atau baik zahirnya, wa batinan atau batinnya. Nah ini. Jadi menurut Kiai Nazim di sini dijelaskan bahwa tasawuf itu adalah, atau para ahli sufi itu adalah orang-orang yang selama ini memberikan porsi yang paling banyak untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adabnya, ya. Kemudian akhlaknya, zahir batin itu mengikuti akhlaknya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi sohibul hak, tunggal pada saat itu ya. Sebagai upaya perilaku inilah ya, sebagai contoh. Jadi para sufi itu adalah lammakan sufiatu itu aktsarun nasi haddon minal muhafadzati ala sunanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak memberikan porsi untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tata kramanya dan akhlak-akhlaknya, baik zahir maupun batin. Zahiran ing dalem zahire wa batinan ing dalem batin. Wa nalulan padha merkulih. Alhamdulillah. Wa nalulan padha merkulih sapa as-sufiyah. Mana tadi? Wanalu lan padha merkulih sapa as-sufiyah bidzalika kelawan mengkunu-mengkunu takhalluq. Mulai dari ikhfad ala sunanin nabi, ikhfadun ala sunanin nabi, kemudian wa adabihi wa takhalluqi bi akhlaqihi tadi itu. Wa nalan padha merkulih sapa as-sufiyah bidzalika kelawan mengkono-mengkono mazkur al maratiba ing pira-pira derajat pangkat al aliyata kang luhur wal maqamatis saniyata lan pira-pira pangkat atau makom as-saniyata kang agung. Karena sebab itu semua para ahli sufi ini memiliki derajat dan pangkat yang begitu luhur atau agung.
Ra'auha padha ningali atau berpendapat sebuah ahli tasawuf berpendapat ar-rukna ing rukun al-a'dhama kang agung lit tasawufi kedue tasawuf. Fatlaku mongko pudha mutlakake sapa ahli sufiyah mutlakake atau ngitlakake at-tasawufa ing tasawuf alaiha ing atase sunanin wa adabin. Ya, kemudian para ahli sufi itu mendeskripsikan bahwa rukun yang paling agung, rukun yang paling tinggi dalam perkara tasawuf itu adalah mengikuti sunnah dan adabnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Nah, karena wanalu bidzalika al-maratibal aliyata wal maqamatis saniyata, karena ini kemudian para ahli sufi tadi itu ra'auha ar-ruknal a'dham lit tasawuf. Kemudian beliau berpendapat bahwa rukun yang paling utama dari tasawuf itu adalah fatlaku at-tasawufa 'alaiha ala haddi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Fatlaku mongko padha ngitlakake sapa ahli sufi ngitlakake at-tasawufa ing tasawuf 'alaiha ing atase sunanin wa adabin 'alaiha ing atase sunanin wa adabin ala haddi qauli sallallahu alaihi wasallam ing atase pelanggerane dawuhane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas batas-batas atau ketetapan-ketetapan dari perkataan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bersesuaian dengan perkataan baginda Rasul? Al-hajju arafata. Ya, al-hajju arafata. Ayat tegesi mu'dhamu arkanihi al-wuqufa bi arafata. Jadi kenapa tasawuf itu para ahli sufi mengatakan bahwa fatlaku tasawwufu 'alaiha. Tasawuf itu diitlakkan atau disimpulkan bahwa yang paling tinggi daripada rukun tasawuf itu adalah sunnah dan adab baginda Rasul. Ini persis seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi al-hajju arafata, bahwa inti daripada haji itu adalah atau rukun yang paling utama dalam haji itu adalah al-wuqufu bi arafata, yakni wukuf di Arafah. Paham ya? Jadi perkataan fatlaku at-tasawwufa 'alaiha, para ahli sufi tadi itu mengitlakkan bahwa tasawuf itu rukun yang paling besar, yang paling utama itu adalah sunnah dan adab. Ini persis seperti perkataan Kanjeng Nabi fal al-hajju arafata. Ya, bahwa kata Kanjeng Nabi rukun yang paling utama daripada haji itu adalah wukuf di Arafah. Bagaimana dengan penjelasan Kiai Nadim di sini? Falidha sarrahan nadimu bima dzukira faqala anna tasawwufa kullahu lahwal adabu ai a'dhamu arkanuhu iku al adabu. Nah, ini maksud dari pada nazam inna tasawwufa kullahu lahwal adab wa minal awarifi fadlubanhu wa awwila. Falida mongko krono mana tadi? Falida mongko krono iki sarraha mertelake sapa annadimu Kiai Nadim bima kelawan perkara dikira kang wis den tutur apa ma. Farida mongko krono iki sarraha mertelake sapa annadimu Kiai Nadim bima kelawan perkara dikira kang wis den tutur apa ma. Faqala mongko ngedawuh sapa Kiai Nadim rupane dawuh annat tasawwufa ing sune tasawuf kullahu ya sakabane tasawuf iku lahwal adabu nyekti utawi tasawuf al adabu iku adab. Annat tasawwufa ing sune tasawuf kullahu ya sakabane tasawuf lahwa
Ya, lahua iku nyekti utawi tasawuf al adabu iku adab. Ai tegese a'dhamu arkanuhu utawi luweh agung-agunge atau luweh utama-utamane pira-pira rukune tasawuf iku al adabu adab atau tata krama. Tata kramanya siapa? Tata kramanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hafsin Al-Haddad. Wis ngedawuh sapa Abu Hafsin Al-Haddad. Rupane dawuh at-tasawwufu kullahu adabun. Kurang alif itu ya. Likulli waqtin adabun wa likulli halin adabun wa likulli maqamin adabun. Faman lazama adabal awqati balagha mablaghur rijal wa man dayya'al adab fahuwa ba'idun min haitsu yadunnul qurba wa mardudun min haitsu yarjul qabula. Wa adabul awqati al huququl kainatu biha min wadhaifil ibadati adh-dhahirati bayani min sholatin wa siyamin wa ghairihima wa minal muamalatil batinati allati taqtadhiha ahwalul abdi. Qala wasnu dawu sapa Abu Hafsin Al-Haddad. At-tasawwufu utawi tasawuf kullahu ya sakabani at-tasawwuf iku adabun adab tata krama. Likulli waqtin kedue saben-saben waktu adabun opo adab, walikulli halin lan kedue saben-saben pertingkah opo adabun adab, walikulli maqamin adabun lan saben-saben makom tempat adab. Faman mongko utawi sapane wong lazama iku netepi sapa man adabal awqati ing adabe pira-pira wektu balagha mongko tumeka sapa man tumeka mablaghur rijal ing panggonan tekone rijal. Faman mongko utawi sapane wong lazama kang netepi sapa man netepi adabal awqati ing adabi pira-pira waktu balago mongko tumeka sapa man tumeka mablaghur rijali ing panggonane atau ing nggon tumekane wong kang sampurna. Mablaghur rijal itu orang yang sudah sempurna. Kalau dalam fikih berarti mablaghur rijal itu adalah orang yang sudah beranjak dewasa. Artinya sudah akil balik. Itu namanya mablaghur rijal. Mablaghur rijal belum? Nah. Sudah ngimpi enak. Altan ngipi enaknya kayaknya ada faktornya itu. Nah itu mablaghur rijal. Jadi barang siapa, jadi setiap tasawuf itu segala sesuatunya adalah tata krama. Setiap tata krama itu memiliki setiap waktu itu memiliki tata krama. Setiap tindakan itu ada tata kramanya. Setiap tempat itu ada tata kramanya, ada tradisinya. Ya, makanya faman lazama adabal awqat balagha mablaghur rijal. Barang siapa yang memiliki adab pada setiap waktu di mana dia berada, maka dia adalah balagha mablaghur rijal. Maka dia adalah sudah mencapai pada titik orang yang sempurna. Bagaimana jika dia doyya'al adab? Ya. Mensia-siakan itu semua. Wamanan utawi sapane wong iku doyya'a iku nyia-nyiaake sapa man al adaba ing tata krama fahuwa mongko utawi man iku ba'idun adoh min haitsu yadunnul qurba min haitsu yadunnu saking sekira-kirane nyono sapa man al qurba ing parek. Apa maksudnya ini? Min haitsu yadunnul qurba.
Jadi ketika seseorang tadi itu menyia-nyiakan tata krama di setiap waktu, di setiap hal, di setiap makom, maka dia itu jauh. Sementara dia itu merasa bahwa dirinya dekat. Jadi min haitsu yadunul qurba. Nah, jadi sementara dia jauh, sementara dia itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia jauh sejatinya. Meskipun dia merasa dekat. Ya. Kepedean. Wa mardutun lan den tolak min haitsu yarju al-qabula. Wa mardutun lan den tolak min haitsu yarju ing saking sekira-kirani ngarep sapa man, berharap sapa man al-qabula ing den tampa. Itu ya. Tertolak padahal sementara dia berharap ibadahnya diterima. Nah, ini penting. Jadi wa mardudun min haitsu yarjul qabula. Jadi kalau akhlak itu disia-siakan, tata krama itu disia-siakan, maka dia ba'idun min haitsu yadunul qurba wa mardudun min haitsu yadunul qabula. Wa adabul awqati lan utawi adabi atau tata kramane pira-pira waktu. Nah, termasuk menjaga waktu ini juga menjadi bagian dari prinsip atau rukun-rukun tasawuf, menghormati waktu. Wa adabul awqati lan utawi tata kramane pira-pira waktu. Al huququl kainatu iku pira-pira hak al kainatu kang tetep atau kang den isi biha wa adabul awqati lan utawi tata kramane pira-pira waktu iku al huququ iku pira-pira hak al kainatu kang tetep atau kang den isi biha kelawan al awqat min wadhaifil ibadati bayani saking pira-pira penggawean atau wadifah piro-piro ibadah, mengisi waktu-waktu dengan ibadah. Jadi hak waktu itu mengisi waktu dengan perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau daripada adab atau tata keramanya waktu itu adalah kita mengisi waktu tersebut dengan ketaatan kepada Allah. Contohnya adalah mana tadi itu? Min wadhaifil ibadati adz-dzahirati kang pertelo min salatin bayane saking salat wa siyamin lan poso wa ghairihima lan sakliyane salat lan siam wa minal muamalati lan saking pira-pira penggawean al batinati kang bangsa batin al batinati wa minal muamalatil batinati lan saking penggawean batin allati kang taqtadhiha allati kang taqtadhi kang natrapi ha ing al auqat apa ahwalul abdi apa pira-pira pertingkai kawula lakune laku batin al muamalatil batinati laku batin yo ati ya makanya ini tadi termasuk muamalatil batin itu ya. Wa minal muamalatil batinati itu termasuk kita apa istilahnya itu menjaga hati kita dari penyakit hati itu hasud, iri, dengki itu apa lagi tomak, takabur dan segala macamnya itu ya. Jadi amal-amal yang bersifat batiniah kita ya. Iya. Jadi misal kayak contoh sholat. Sholat itu kalau inti daripada sholat kan sujud. Sujud itu melibatkan seluruh anggota tubuh, ya kan? Sujud itu melibatkan jabhah, kemudian dua telapak tangan, kemudian rukbatain, dua lutut, kemudian apa? Telapak kaki. Kan itu 7 ya. 7 anggota tubuh. Sementara 7 anggota tubuh ini
tidak mungkin bisa dilakukan atau digunakan untuk bersujud tanpa ditopang dengan seluruh anggota tubuh yang lain. Ini zahirnya, fikihnya kan begitu, ya, fikihnya. Imam Syafi'i kan begitu. Tapi ada Minhajut Thalibin itu, Imam Rafi'i itu jadi tidak wajib kamu sujud itu menggunakan dua telapak tangan, jadi langsung badukmu tapi piye carane? Gitu ya. Ya, jadi paling ideal memang. Jadi kalau Imam Rafi'i itu malah sederhana saja. Jadi tidak mewajibkan sujud itu menggunakan 7 anggota yang terlibat dalam sujud itu. Wae baduk tok. Terus biye. Nah makanya Kanjeng Nabi itu unik ya. Ya di antara ahwalnya, af'alnya itu unik. Kata Kanjeng Nabi itu besok di yaumil kiamah itu gimana? Sajadalaka wajhiya. Gimana itu? Nah, sajadalaka wajhiya wa sam'i wa basori wa muhi wa isbi wa mastaqallat bihi minal aqdam. Ya, ketika Kanjeng Nabi besok di yaumil jaza itu, kan Kanjeng Nabi meyakini husnudzon bahwa Allah itu ya yaf'alu ma yasha. Allah itu akan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Maka di yaumil jaza yang menurut beberapa keterangan itu tidak ada namanya pertobatan, ya kan? Itu Kanjeng Nabi besok itu akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi Kanjeng Nabi ketika sujud itu tidak hanya sujud dengan anggota tubuhnya saja, tapi juga sujudul qalb, mensujudkan hatinya. Itu berarti khudu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menginternalisasikan atau membatinkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi gitu. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi untuk untuk bangun daripada sujud. Kemudian beliau diminta oleh Allah untuk meminta apapun. Katakan dan mintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Kata Kanjeng Nabi apa? Umati sing model-model kayak ini. Umati. Iya, karena pada saat itu adalah semua nabi yang didatangi oleh golongan-golongan agar dia itu meminta syafaat, nyerah semua. Nabi Nuh nyerah, Nabi Isa nyerah, Nabi Musa nyerah. Datanglah kepada Muhammad. Ya. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad mengambil peran itu. Apa? Mengambil hak untuk bisa mensyafaati umatnya besok di yaumil qiyamah. Ya wis bener kita itu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil itu benar. Wis benar itu. Jadi sujudnya begitu Kanjeng Nabi. Jadi saya sujud kepadamu sajada wajhiya, ya, wa sam'i wa basori wa muhi, sumsumku, saraf-sarafku, wa asbi, apa itu, wa mastaqallat bihi minal aqdam, dan semua yang ditopang oleh dua telapak kaki ini. Kira-kira begitu. Jadi kalau sujud melibatkan 7 anggota badan ini, maka menurut pemahaman ini bahwa sujud itu memang adalah sesuatu yang kita lakukan yang ditopang oleh seluruh anggota tubuh kita. Ya itu sujudnya Kanjeng Nabi. Wa mastaqallat bihi minal aqdam, dan segala sesuatu yang ditopang oleh dua telapak kaki. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang paling agung yang bisa kita nikmati hari ini. Ya, jadi ini juga merupakan nikmat atau fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan terbesar itu ya iman. Terus kemudian alhamdulillah kita ini ditakdirkan menjadi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana besok nabi kita ini adalah satu-satunya nabi yang akan mengambil posisi syafaat itu di yaumil
di yaumil jaza. Ketika semua nabi tidak bersedia, tidak berani. Jadi hak syafaat besok itu hanya dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi makanya sing ya wis dibikin enjoy saja. Ya, pokoknya sing penting nderekke sunnahe Kanjeng Nabi. Ini loh wa minha al muhafadzatu alas sunani. Itu. Qala Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu awqatul abdi arba'atun la khamisalaha an-ni'matu wal baliyatu wat ta'atu wal ma'siyatu lillahi ta'ala. Qala wis ngedawu sapa Sayyidi bendoro ingsun Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu awqatul abdi utawi pira-pira waktune kawula arba'atun iku papat la khamisa ora ana kang kaping 5 lah keduwe arba'ah. Suiji rupane an-nikmatu nikmat wal baliyatu lan cobaan wa ta'atu lan ketaatan wal maksiyatu lan maksiatillahi ta'ala. Semua itu adalah karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, cobaan, ketaatan, maksiat kita sebagai seorang hamba itu ya Allah yaf'alu ma yasha. Kalau Allah mentakdirkan Kidemang bermaksiat ya bermaksiat. Tapi habis itu kan Allah memberikan fadlnya. Kidemang sadar, kemudian tawaban, kemudian nasian, lupa lagi. Ya semang khuliqal mukmin mufattanan tawaban nasian, tawaban lagi nasian, terus begitu. Jadi kenikmatan, cobaan, ketaatan, maksiat sekalipun itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintahnya alaika wajib ingatan sira fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu minha saking arba'ah. Opo sahmun opo bagian minal ubudiyati. Alaika wajib ingatan sira fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu minha saking arba'ah. Opo sahmun bagian minal ubudiyati saking ibadah yak tadhihi kang natrapi hi ing arba'ah la hi ing sahmun yak tadhihi kang natrapi hi ing asam opo al haqqu opo zat sapa al haqqu sapa zat kang hak mingka saking sira bi hukmir rububiyati kelawan hukume kang bangsa kepengeranan. Jadi karena itu kita diperintahkan wajib atas kita, wajib kepada kita atas semua waktu yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah waktu-waktu yang harus kita isi dengan ketaatan atau ibadah-ibadah yaktadhihi al-haqqu minka bi hukmi rububiyyah yang telah ditentukan oleh Allah atas dasar konstitusi atau hukum ketuhanan. Wae salat, poso, ya. Ngaji. Nah, itu termasuk itu kata Said Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Faman kana waqtuhu at-ta'ah. Faman mongko utawi wong kana kang ana sapa man. Ana apa waqtuhu waktune man iku at-ta'atu ketaatan. Fasabiluhu mongko utawi dalane slamet. Fasabiluhu mongko utawi dalan slametin man iku syuhudul minnati iku ningali peparinge minallahi taala saking Allah taala alaihi ing atase man. Benar. Alaihi ing atase sebentar. Oh ya benar. Faman mongko utawi sapane wong kana kang ana ya man apa waktune man iku at-ta'atu ketaatan fasabiluhu mongko utawi dalan keselamatan man. Kalau kamu taat, kamu mengisi atau memberikan hak waktu itu untuk ketaatan kepada Allah, fasabiluhu iku syuhudul minnati minallahi ta'ala alaihi. Maka kamu akan menyaksikan betapa banyak
pemberian atau fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Anna hadahu ing sak temene sya'n itu ya. Ing sak temene sya'n anna hadahu anna ing sak temene sya'n hada iku apa namanya nuduhake sapa Allahu ing man nuduhake laha maring taat wa waffaqahu lan nulungi sapa Allahu ing man nulungi lil qiyami maring jumenengake biha kelawan ta'ah. Sebab syuhudul minnah dari Allah itu kemudian kita diberikan petunjuk untuk melaksanakan ketaatan. Wa man lan tawi sapane wong kana kang ana sapa man apa waktu-waktune man iku al maksiyah kemaksiatan famuqtadil haqqi minhu famuqtadi mongko utawi natrapi sapa al haqqu dzat kang hak minhu saking man apa la wa man lan utawi sapane wong kana kang ana sapa man apa waktune man iku al maksiyah kemaksiatan famuqtadi mongko utawi natrapi sapa al haqqu dzat kang hak minhu saking man iku wujudul istighfari iku wujude nyuwun ngapura wan nadami lan menyesal. Ini juga termasuk apa namanya fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang setiap waktunya itu kok diisi dengan kemaksiatan, maka ternyata Allah zat yang maha ini masih memberikan fadl kepada kita untuk selalu melakukan permohonan maaf dan merasa menyesal. Wa man lam tawi sapane wong kana kang ana sapa man apa waktu-waktune man an ni'mata iku nikmat fasabiluhu mongko utawi dalan keselamatane man asyukur iku syukur. Jadi kalau kamu waktunya diisi dengan kemaksiatan, maka kalau kamu ingin selamat, kamu harus beristighfar dan bertobat. Barang siapa yang mengisi waktunya atau yang waktunya ini diisi penuh dengan kenikmatan, atau Allah memberikan kenikmatan terhadap waktu-waktu yang kita miliki, fasabilu asyukru, nek kepingin selamat sampean juga kudu pinter bersyukur. Fahuwa mongko utawi asyukru iku farhul qalbi, iku bungai ati billahi krana sebab Allah subhanahu wa taala. Wa man lan utawi sapane wong kana kang ana sapa man apa waktu-waktune man al baliyat iku den coba. Kalau waktumu dilalah kok dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, nek kepingin selamat bagaimana perintahnya? Fasabiluhu mongko utawi dalan keselamatan iman iku ar-ridho bil qadha'i kelawan pesti wasobrilan sabar. Jadi rujuk ilallah fi syarri wad dharra. Ya. Dikembalikan semua kepada Allah atas segala ketetapannya, baik ketetapan itu bersifat baik untuk kita maupun berbahaya untuk kita. Semua itu karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu ingin selamat atas cobaan-cobaan yang telah Allah berikan kepada kita, fasabidu ar-ridho berarti kita ridho bil qadha dengan kepastian Allah wasobri dan kita diperintahkan untuk bersabar. Wa fil hadis lan iku tetap ing dalam keterangan hadis. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis suci an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu yastune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubani dawuh man utiya fasyakara wa btuliya fasabara wa dzulima faghfara wa dzalama fastaghfara.
Man utawi sapane wong utia kang den paringi sapa man fasyakara mongko becik syukur sapa man wabtulalan nalikane den coba sapa man fasabara mongko sabar sapa man waduli malang tatkalane den aniaya sapa man faghfara la waduli malan den nganiaya sapa man faghfara mongko njaluk ngapura ketika kamu dizalimi maka ampuni, maafkanlah gitu maksudnya. Wa dzulima lan ten aniya sapa man faghfara mongko ngapura sapa man wa dzalama lan ketika seseorang tadi itu kok berbuat zalim menganiaya fastaghfara mongko njaluk ngapura sapa man. Gitu ya. Man utia sapa man utawi sapane wong utia kang den paringi sapa fasyakara mongko becik syukur sapa man wabtulalan tatkalane den coba sapa man fasabara mongko sabar sapa man wa dzulima lan tatkalane den aniaya sapa man faghfara mongko ngapura sapa man wa dzalama lan tatkalane nganiaya kok kidemang ini berbuat salah berbuat zalim kepada yang lain fastaghfara mongko becik nyuwun ngapura sapa man. Tsumma nuli kari-kari sakata kendel atau diam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu mongko padha matur sapa sahabat rupane yang diaturke oleh Kanjeng Nabi madzalahu ya Rasulullah faqala lahum al-amnu wa hum muhtadun ai lahumul amnu fil akhirati wa hum muhtaduna fid dunya. Tumasa kata nuli kari-kari kendel atau diam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu mongko ngucap sapa mongko matur sapa para sahabat yang diaturkan yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi madza utawi opo iku lahu kedue man ya Rasulullah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngedawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngedawu lahum maring para sahabat rupane dawu al-amnu ya iku aman wa hum lan utawi man iku muhtaduna iku padha oleh pituduh sapa man. Ai tegese lahum iku kedue man al-amnu utawi aman fil akhirati ing dalam akhirat wa hum lan hale utawi man iku muhtaduna iku oleh pituduh sapa man fit dunya ing dalam dunia. Maka kalau kita melakukan 4 hal yang diperintahkan tadi itu, ketika dapat kenikmatan kita diperintah bersyukur, kita dapat cobaan kita diperintahkan untuk bersabar dan ridho. Kemudian ketika kita dicoba dengan kemaksiatan maka kita segera harus sadar dan beristighfar. Ketika kita apalagi tadi itu apa meneh mau? Dizolimi kita memaafkan. Ketika kita berbuat zalim segera meminta maaf. Ini sesuai dengan apa yang didhawuhkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa Kanjeng Nabi? Kemudian sahabat tanya, artinya kalian semua itu berada dalam situasi yang aman tentram. Artinya wahum muhtadun. Mereka semua adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ai lahum al-amnu fil akhirati. Aman ketika di akhirat nanti. Ya, tidak mendapat siksa. Wahum muhtaduna fit dunia. Sebab apa? Sebab mereka semua itu mendapatkan petunjuk selama hidup di dunia. Faidatun utawi iki suwiji faidah fi makna tasawuf ing dalam maknane tasawuf. I'lam baro sapa sira an aqwal masyayikh ing stune pira-pira dawuhe para masyayikh, para guru. Fihi ing dalam tasawuf iku tazitu nambah ala alfi qaulin. Iku yazitu lebih ala alfi qaulin ing atase 1000 ucapan, 1000 pendapat. Ada banyak sekali perkataan-perkataan para masyayikh, para guru-guru kita tentang makna tasawuf. Kama koyo keterangan fil awarif ing dalam kitab al-awarif. Kitab apa? Al-awarif al-Jurjawi kemarin. Wa kullun lan utawi saben-saben suwiji iku abbaro nembungake. Wa kullan utawi saben-saben suwiji iku abbaro nembungake bimaklawan keterangan wala bakang nglindih kang ngalahake alaihi ing atase kul apa an-nadharu apa pendapat apa an-nadharu apa panemu atau angen-angen ilaihi maring tasawuf minha setengah saking aqwal wa qaul Junaidi
lan utawi dawi Imam Junaid qaddasallahu sirrahu, qaddasa mugi-mugi bersihake sapa Allah Gusti Allah sirrahu ing batine Imam Junaid. Wa ya utawi at-tasawuf menurut Imam Junaid iku ayyumitaka iku ing yen to mateni ka ing sira sapa al-haqq zat kang mohak angka saking sira wa yuhikalan nguripake sapa Allah bi kelawan tasawuf. Wa min halan iku setengah saking awal qaulu Bisri bin al-Harith, imam atau Syekh Bisri bin Haris as-Sufi utawi ahli tasawuf iku man wong sofa kang bersih apa kalbu atine man lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Wa min halan iku setengah saking akwal qaulu Umar bin Utsman iku qaulun utawi pengucap Umar bin Utsmana Umar bin Utsman al-Maki rahimahullahu ta'ala ayyakuna ing yen to ana sapa abdu kawula fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu bima kelawan perkara huwa kang utawi ma aula iku luweh mulya atau iku luweh utama bi kelawan abd fil waqti ing dalam waktu. Tasawuf itu berarti mengisi setiap waktu dengan perkara-perkara yang lebih utama. Wa min halan iku setengah saking akwal, ini pendapat-pendapat ulama tentang tasawuf ya. Wa min halan iku setengah saking pira-pira akwal qaulun utawi dawuh sapa Ruwaimin Imam Ruwaim at-tasawufu utawi tasawuf iku mabriyun den bangun atau den jenengake ala salasati khisalin ing atase telu pira-pira pertingkah. Suwiji rupane at-tamassuku iku tetanggenan bil fakri kelawan fakir. Ya, fakir untuk dirinya sendiri seadanya, untuk salah. Bukan berarti nggak boleh kaya loh, tidak. Ya, seperti kemarin yang kita jelaskan bahwa makom zuhud atau at-tamassuk bil fakri itu tidak boleh menghalangi seseorang untuk memiliki harta setara dengan biaya ibadah haji. Ya, ya harus begitu dong. Nah, ya. Kan ibadah haji itu sesuatu yang sudah dinas dalam Al-Quran. Jadi ijma, ya, itu adalah sudah sesuatu hukum yang sudah dinas di dalam Al-Quran. Itu jelas. Maka at-tamassuk bil fakri bukan berarti kita kiri atau miskin. Qaulu Ruwaimin utawi dawuh Imam Ruwai at-tasawuf utawi tasawuf iku mabniun iku den bangun atau den jenengake ala salasati khisalin ing atase telu pira-pira bertingkah. Suwiji rupane at-tamassuku bil fakri iku tetanggenan bil fakri kelawan fakir. Kalau untuk jihad fisabilillah jor-joran Pak, untuk sugih wal iftiqari lan ngeroso apa namanya? Yang ngeroso fakir. Ya, bil fakri wal iftiqar harus berada pada situasi fakir dan merasa fakir. Wat tahaqququ lan nyataake bil badli kelawan nyerahake berarti kudu dermawan. Wal ithari lan milih wa ithari lan milih-milih wong liya. Apa ini maksudnya? Wa tahaqququ lan nyataake bil badri kelawan nyerahake wal ithari wa tarku ta'adzuri wal ikhtiyar wal ithari. Apa ini ya? Wal itharu wa tarku ta'arrudi wal ikhtiyari lan minggu saking dawuh Allah wal ikhtiyari lan milih. Tasawuf dibangun atas 3 perkara. Yang pertama adalah merasa fakir, kemudian dermawan, wal ithari lan milihake wong liya, wa tarku ta'arrudi lan menguake saking dawuh Allah wal ikhtiyari lan milih. Ya.
Jadi tasawuf itu dibangun atas 3 hal. Yang pertama adalah merasa fakir, kemudian bersikap dermawan, kemudian dia tidak meninggalkan dawuh-dawuhnya Allah. Wa minha lan iku setengah saking akwal qaulun utawi dawuh, qaulu sahlin utawi dawuh Imam Sahal. As-sufi utawi tasawuf iku utawi ahli sufi atau ahli tasawuf iku man wong sofa kang bersih minal kadari saking kotoran hatinya, batinnya bersih, wamtala alan ngebai sapa man, memenuhi sapa man minal fikri saking mikir-mikir keagungannya Allah Subhanahu wa taala, wastawa lan podo indahu ing dalem ngersane man opo adzahabu opo emas, wal madaru lan lempung. Mau dikasih emas sama tanah liat itu sama gitu maksudnya, nggak terus kedonyan. Ya, dia ahli sufi menurut Sahal itu adalah orang yang hatinya bersih, kemudian memenuhi pikirannya, memenuhi pikiran seseorang tadi itu dengan keagungan-keagungan Tuhan, dengan fadl-fadl Tuhan, dengan kekuasaan-kekuasaan Tuhan. Wastawa indahu dan merasa sama di hadapan man sofa tadi itu, ahli tasawuf itu, opo adzahabu wal madaru, baik emas maupun tanah liat. Podo kok Demang kemarin itu loh, dikasih duit 100.000 sama 1 juta sama gitu. Wang kotoa lan jungkung, ya maknanya di sini adalah jungkung sibuk alallahi ibadah maring Gusti Allah minal basyari tinimbang saking menungso, artinya dia memutus ketergantungan hatinya kepada manusia, hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wang kota alallahi lan jungkung ing atase Allah minal basyari saking menungso, artinya meninggalkan manusia dan hanya tertuju kepada Allah. Wa min halan iku setengah saking akwal ghairu dzalika utawi sakliyane mengkono-mengkono kang tinutur di atas tadi itu pendapat ulama-ulama ahli sufi, mimma saking perkara wa ya utawi ma iku madhkurun iku kang ten tutur fi syarhi ing dalam kitab syarah. Fandur, maka kita diperintahkan fandur mongko ningali sapa sirahu ing ma in syi'ta lamun ngarepake sapa sira. Ki Demang nek bikin dapat penjelasan lebih lanjut tentang akwal dan makna para ulama tentang tasawuf tadi itu, ya, itu fandurhu in syi'ta, lihatlah di kitab syarah jika kamu berkehendak. Idla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mumkila fi halihi wa fa'ilihi wa maqalihi fatattaba'anna wa tabi'an la ta'dilan. Nah, itu adalah makna atau faedah dari pemaknaan tasawuf. Jadi banyak sekali qaul-qaul para ulama yang menyatakan tentang definisi tentang atau mengenai tasawuf, yang intinya setiap waktu dari tasawuf itu adalah memiliki hak, ya, dan semua itu harus kita isi dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sekian pengajian Ramadan, kita tutup ya ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita aji ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini benar-benar memberikan kemanfaatan, kebaikan bagi kita semua dan dicatat sebagai amal jariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm bil ridha wa zinatal ars. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm bil ridha wa zinatal ars. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm bil ridha wa zinatal ars. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm bil ridha wa